Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman J dengan NIM 1825041022 dari kelas PTA S1B atau 02. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah Strategi Belajar Mengajar oleh dosen pengampu Ibu Dr. Lukmotaris SPD MPD. Materi yang pertama yang akan saya bawakan adalah media pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materinya. Media pembelajaran. Dalam upaya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat mencapai hasil yang optimal, maka keberadaan media dan sumber belajar harus mendapatkan perhatian yang serius. Memilih media pembelajaran yang tepat akan membantu guru dalam mencapai hasil yang sempurna. Perkembangan teknologi dan informasi komunikasi yang demikian pesatnya memaksa kita untuk mengubah cara pandang dan berpikir secara praktis dan efisien pada semua aspek kehidupan kita. Begitu juga dalam masalah memilih media dan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Seorang guru harus dengan cermat dan teliti untuk memilih berbagai media dan sumber belajar. Fungsi media pembelajaran. Yang pertama, fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar. Secara teknis, media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar. Dalam kalimat sumber belajar, ini tersirat makna keaktifan, yakni sebagai penyalur, penyampai, penghubung, dan lain-lain. Sumber belajar pada hakikatnya merupakan komponen sistem instruksional yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, yang mana hal itu dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, sumber belajar dapat dipahami sebagai segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik, dan memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar. Pada usia sekolah, terutama setelah menyelesaikan sekolah dasarnya, anak didik telah mencapai tingkat kesadaran sosial yang jelas sebagai hasil pengalamannya dengan keluarganya, kawan-kawan sekolahnya, atau orang-orang dewasa dan anak-anak, kelompok-kelompok keagamaan dan masyarakat, dan media sosialisasi lainnya, seperti film, acara radio, buku, dan majalah. Itu semua adalah sumber belajar bagi anak yang bersangkutan, atau di sini adalah peserta didik. Yang kedua adalah fungsi semantik, yakni kemampuan media dalam menambah perbendaharaan kata, simbol verbal, yang makna atau maksudnya benar-benar dipahami anak didik atau tidak verbalistik. Bahasa meliputi lambang atau simbol dan isi atau konten, yakni pikiran dan atau perasaan, yang keduanya telah menjadi totalitas pesan atau message yang tidak dapat dipisahkan. Unsur dasar dari bahasa itu adalah kata. Kata atau kata-kata sudah jelas merupakan simbol verbal. Simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk atau dipandang sebagai wakil sesuatu lainnya. Bila simbol-simbol kata verbal tersebut hanya merujuk pada benda, misalnya Candi Borobudur, Big Bang di London, jantung manusia, atau ikan paus, maka masalah komunikasi akan menjadi sederhana. Artinya, guru tidak terlalu kesulitan untuk menjelaskannya. Ia bisa menjelaskan kata verbal itu dengan menghadirkan foto Candi Borobudur, Big Ben, mock-up, dan gambar ikan paus.
Bila kata tersebut merujuk pada peristiwa, sifat sesuatu, tindakan, hubungan, konsep, dan lain-lain, misalnya kata iman, etika, akhlak, atau tanggung jawab, maka masalah komunikasi menjadi tambah rumit, yakni bila komunikasinya melalui bahasa verbal. Namun, bagi guru yang kreatif dan mampu mendayagunakan media pembelajaran secara tepat, hal itu dapat dengan mudah diatasi, yakni dengan memberikan penjelasan melalui bahasa, dramatisasi, simulasi, cerita atau mendongeng, cerita bergambar, dan lain-lainnya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi manipulatif, yakni fungsi manipulatif didasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik umum yang dimilikinya. Berdasarkan karakteristik umum ini, media memiliki dua kemampuan, yakni mengatasi batas-batas ruang dan waktu dan mengatasi keterbatasan indrawi. Pertama, kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi batas-batas ruang dan waktu, yaitu yang pertama, kemampuan media menghadirkan objek atau peristiwa yang sulit dihadirkan dalam bentuk aslinya. Yang kedua, kemampuan media menjadikan objek atau peristiwa yang menyita waktu panjang menjadi singkat. Yang ketiga, kemampuan media menghadirkan kembali objek atau peristiwa yang telah terjadi. Macam-macam media pembelajaran. Jadi, macam-macam media pembelajaran terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah pendengaran atau auditory, di mana komunikasi verbal dan menggunakan media rekam dan informasi suara yang jelas. Yang kedua, penglihatan atau visual. Contohnya adalah komunikasi gambar. Yang kedua, sketsa, lukisan, grafik, foto, dan lain-lain. Kemudian, potret, komik, dan komputer. Macam-macam yang kedua adalah pendengaran dan penglihatan atau kinestetik, di mana audio visual, cerita yang dibacakan, film, dan lain-lain, penggunaan internasional dan ekspresi. Kemudian yang terakhir adalah multi indera, di mana contohnya adalah pengalaman langsung, presentasi, demo, wawancara, wisata, keterlibatan dalam setiap kegiatan. Adapun dari penjelasan setiap media audio, media visual, dan media audiovisual. Yang pertama, media audio. Media audio adalah media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara sementara. Yang termasuk media ini adalah program radio dan program media rekam, seperti piringan hitam, pita magnetik, cakram compact disc, audio chip, program radio. Program radio sangat sesuai untuk sasaran dalam jangkauan yang luas, dan dalam dunia pendidikan, ia telah digunakan untuk pendidikan jarak jauh. Sedangkan program media rekam sangat mungkin untuk sasaran dalam jangkauan terbatas, seperti dalam proses pembelajaran di kelas kecil maupun di kelas besar atau ruang auditorium. Kemudian, yang kedua adalah media visual. Jadi media visual adalah media yang hanya melibatkan indera penglihatan. Termasuk dalam jenis media ini adalah media cetak verbal, media cetak grafis, dan media visual non-cetak. Pertama, media visual verbal adalah media visual yang memuat pesan-pesan verbal, pesan linguistik berbentuk tulisan. Kedua, media visual nonverbal grafis
adalah media visual yang memuat pesan nonverbal, yakni berupa simbol-simbol visual atau unsur-unsur grafis, seperti gambar, sketsa, lukisan, dan foto, grafik, diagram, bagan, dan peta. Ketiga media visual nonverbal 3 dimensi adalah media visual yang memiliki 3 dimensi, berupa model seperti miniatur atau maket, mock-up, spesimen, diorama, beg pasir, dan lain sebagainya. Kemudian media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses. Media ini secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni media audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Media audiovisual murni berarti unsur suara dan unsur visualnya berasal dari sumber yang sama atau satu unit, seperti televisi, video, sinema film, dan lain sebagainya. Sedangkan audiovisual tidak murni berarti unsur suara dan unsur visual berasal dari sumber yang berbeda atau unit terpisah, yakni dengan cara memadukan alat proyeksi dan alat rekam dalam satu proses pembelajaran, seperti OHP dengan tape recorder. Itulah tadi materi media pembelajaran. Apabila terdapat pertanyaan mengenai media pembelajaran, maka silakan tulis di kolom komentar. Kemudian kita akan beralih ke materi yang kedua, yaitu manajemen kelas. Manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas adalah ketentuan dan prosedur yang diperlukan guna menciptakan dan memelihara lingkungan. Memelihara lingkungan tempat terjadi kegiatan belajar dan mengajar. Manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai perangkat perilaku dan kegiatan guru yang diarahkan untuk menarik perilaku siswa yang wajar, pantas, dan layak, serta usaha dalam meminimalkan gangguan. Yang kedua, manajemen kelas merupakan usaha guru untuk menata dan mengatur tata laksana kelas diawali dari perencanaan kurikulum, penataan, prosedur, dan sumber belajar, pengaturan lingkungan kelas, memantau kemajuan siswa, dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kelas. Menurut Ari Kunto, manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapainya kondisi yang optimal, sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Adapun tujuan dari manajemen kelas yaitu yang pertama, agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal, sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pelajarannya. Dengan manajemen kelas, guru mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan atau perkembangan yang dicapai siswa, terutama siswa yang tergolong lamban. Kemudian tujuan manajemen kelas yang ketiga, untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang. Yang keempat, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan pelajar untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kelima, antisipasi dan penghilangan hambatan
yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang keenam, menyediakan dan mengatur sarana dan prasarana yang mendukung dan memungkinkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual belajar dalam kelas. Yang ketujuh, membina dan membimbing sesuatu sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat individu. Prinsip-prinsip manajemen kelas. Dalam manajemen kelas, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebagai persyarat menciptakan satu model pembelajaran yang efektif dan efisien. Yaitu prinsip yang pertama, prinsip kesiapan atau readiness. Kesiapan belajar ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, intelijensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi. Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Adanya motivasi pada peserta didik, maka akan bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian, dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut dalam kegiatan belajar, berusaha keras dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut serta terus bekerja sampai tugas-tugas tersebut terselesaikan. Kemudian prinsip yang terakhir adalah prinsip perhatian. Perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, yaitu berorientasi pada suatu masalah, meninjau kespesifitas masalah, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan mengabaikan stimul yang tidak relevan. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar dalam mempengaruhi peserta didik. Kemudian, komponen pengelolaan kelas. Mulyasa menjelaskan bahwa keterampilan pengelolaan kelas memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal, antara lain, menunjukkan sikap tanggung jawab dengan cara memandang secara seksama, mendekati, memberikan pernyataan, dan memberikan reaksi terhadap gangguan di kelas. Membagi perhatian secara visual dan verbal, memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan peserta didik dalam pembelajaran, memberikan petunjuk yang jelas, memberikan teguran secara bijaksana, dan memberikan penguatan ketika diperlukan. Yang kedua adalah keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Antara lain, mengajarkan perilaku baru dengan contoh dan pembiasaan, meningkatkan perilaku yang baik melalui penguatan, mengurangi perilaku yang buruk dengan hukuman, pengelolaan kelompok dengan cara peningkatan kerjasama dan keterlibatan, menangani konflik dan memperkecil masalah, menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah, pengabaian yang direncanakan, campur tangan dengan isyarat, dan mengawasi dengan ketat. Ruang lingkup pengelolaan kelas. Pengelolaan tata lingkungan fisik kelas merupakan salah satu faktor yang penting dalam belajar adalah lingkungan. Guru harus menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan pendidikan subjek didiknya atau siswa. Lingkungan fisik kelas harus bersih dan sehat. Kelas sedapat mungkin harus merupakan suatu tempat yang indah dan menyenangkan. Selain itu, pengaturan tempat duduk di kelas juga harus disesuaikan dengan kondisi kelas.
sehingga kelas menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pengelolaan perilaku siswa. Perilaku siswa merupakan masalah karena terkait erat dengan efektif belajar dari kedua siswa dan perspektif guru. Ketika ruang kelas yang bebas dari gangguan, siswa dapat menggunakan waktu untuk kegiatan belajar di kelas. Perilaku satu siswa yang mengganggu dapat mengalihkan siswa lainnya dari pembelajaran. Perilaku yang tidak pantas harus ditangani dengan segera untuk mencegah perilaku tersebut terus berkembang dan menyebar. Pengabaian yang berlangsung lama menyulitkan bagi para siswa untuk belajar dan menyelesaikan tugas. Apabila seluruh perilaku kelas memenuhi harapan, maka pembelajaran dapat dimaksimalkan. Kemudian, pengelolaan konflik di dalam kelas. Kelas merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelas yang baik adalah kelas yang di dalamnya selalu terdapat interaksi baik antar guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Bila interaksi ini berjalan dengan baik, maka proses pembelajaran akan lebih kondusif dan efisien. Sebaliknya, apabila tidak adanya interaksi antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa lainnya, maka kemungkinan besar proses pembelajaran terasa tidak nyaman. Itulah materi tentang pengelolaan kelas. Jika ingin bertanya mengenai materi pengelolaan kelas, silakan tuliskan jawaban atau komentar kalian di kolom komentar. Kemudian kita beralih ke materi yang terakhir, yaitu materi evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran, pengertian evaluasi dan pengukuran. Hopkins dan Antes mengemukakan evaluasi adalah pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Sedangkan pengukuran adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka berdasarkan hasil pengamatan mengenai beberapa ciri, attitude, mengenai suatu objek, orang, atau peristiwa. Evaluasi lebih bersifat komprehensif yang di dalamnya meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat atau bentuk dari pengukuran. Pengukuran adalah membatasi kepada gambaran yang bersifat kuantitatif, yaitu berupa angka-angka mengenai kemajuan belajar siswa, learning progress, sedangkan evaluasi atau evaluasi bersifat kualitatif. Di samping itu, evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Adapun jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Unsur pokok dalam evaluasi pembelajaran adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, objek yang akan dievaluasi. Yang kedua, kriteria sebagai pembanding. Dan yang ketiga, keputusan atau judgment. Objek evaluasi dalam pembelajaran meliputi isi program pembelajaran, tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, dan tingkat keberhasilan program pembelajaran atau output program. Kemudian, kriteria sebagai pembanding meliputi kriteria internal atau relatif dan kriteria eksternal atau mutlak absolut. Kriteria yang bersifat relatif menggambarkan posisi objek yang dinilai terhadap objek lainnya yang bersumber kepada kriteria yang sama. Sedangkan kriteria yang bersifat mutlak atau absolut menggambarkan posisi objek yang dinilai ditinjau dari kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.
Kemudian keputusan atau judgment merupakan hasil pertimbangan atau perbandingan antara objek yang dinilai berdasarkan hasil pengukuran terhadap objek tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Judgment hasil evaluasi ini bersifat kualitatif. Evaluasi pembelajaran yang memenuhi persyaratan teknis yang memadai agar informasi yang diperoleh benar-benar akurat, sehingga keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan data itu sangat tepat. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Yang ketiga, untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan program belajar mengajar. Yang keempat, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan menceritakan dan mencarikan jalan keluarnya. Dan yang terakhir, untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Adapun fungsi utama evaluasi dalam pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 fungsi, yaitu fungsi yang pertama adalah fungsi formatif. Evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Kemudian, fungsi yang kedua adalah fungsi sumatif, yaitu dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap suatu materi pembelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan, kenaikan kelas, dan laporan perkembangan belajar siswa, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi diagnostik, yaitu dapat mengetahui latar belakang siswa, psikologis, fisik, dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi seleksi. Fungsi seleksi dan penempatan, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.